Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Video kali ini kita akan membahas mengenai muatan inti efektif dan juga aturan Slater. Nah, video sebelum ini itu kita sudah membahas mengenai jari-jari suatu atom, di mana besar kecilnya jari-jari atom itu juga dipengaruhi oleh muatan inti efektif. Jadi teman-teman disimak terus dan jangan lupa pakai masker. Nah, teman-teman, muatan inti efektif itu adalah muatan inti atom yang menarik elektron secara efektif. Biasa disimbolkan ZF ataupun Z yang ada bintangnya. Di mana dalam sistem atom yang berelektron banyak, elektron itu mengalami dua gaya, yaitu gaya tarik oleh inti dan juga gaya tolak dari elektron lain atau efek pemerisaian atau shielding effect. Muatan inti yang dirasakan oleh elektron itu bergantung pada kedua faktor tersebut, di mana muatan inti efektif itu kita bisa dapatkan dari hasil pengurangan nomor atom dikurangi dengan konstanta pemerisaian secara total atau shielding effect secara total. Nilai S ini kita akan dapatkan dengan menggunakan aturan Slater. Untuk menentukan muatan inti efektif, kita harus mencari dulu nilai efek pemerisaian atau shielding effect secara total dengan mengikuti tahap-tahap yang ada di depan teman-teman. Di mana tahap pertama yaitu menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kenaikan bilangan kuantum utamanya atau nilai N-nya atau berdasarkan kulitnya. 3D itu ditulis lebih dahulu baru kemudian 4S. Dan begitu pun seterusnya. Kemudian yang kedua, mengelompokkan subkulit S dan P secara bersama-sama dalam satu grup. Misalnya kita punya konfigurasi seperti ini, satu S itu ditulis sendiri atau dalam satu grup sendiri. Kemudian S dan P itu dalam satu grup atau dalam satu kelompok. Dipisahkan dalam kurung seperti ini ya supaya lebih mudah. Kemudian 3S dan 3P sama. Kemudian 3D. Baru kemudian 4S dan 4P ini ditulis secara bersama atau dalam satu grup. Intinya S dan P itu dalam satu kelompok atau dalam satu grup. Kemudian yang lainnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menentukan konstanta shielding secara total sebagai berikut. Nah, di mana apabila kita menentukan konstanta shielding total yang ada pada elektron valensi pada subkulit S dan P, ingat subkulit S dan P, maka kita menggunakan aturan yang ketiga ini, di mana 3A yaitu elektron dalam kelompok yang sama itu berkontribusi sebanyak 0,35 terhadap nilai S, kecuali pada 1S, di mana kalau 1S itu nilai S-nya 0,30 untuk satu elektron 1S yang lain. Kemudian elektron dalam kelompok N-1 atau kulit di bawahnya atau tingkatan energi di bawahnya, maka berkontribusi terhadap nilai S sebanyak 0,85. Sedangkan untuk elektron dalam kelompok N-2 atau dua kulit di bawahnya ataupun lebih rendah, maka nilai S-nya itu 1,00. Itu untuk satu elektron valensi yang ditentukan pada subkulit S dan P. Nah, bagaimana kalau yang ditentukan itu berada pada subkulit D dan F? Maka kita memakai aturan yang keempat. Ini ya, jika kita menentukan salah satu elektron valensi yang ada pada D dan F, maka 4A yaitu elektron dalam kelompok yang sama itu berkontribusi terhadap nilai S sebanyak 0,35. Sedangkan untuk kelompok di bawahnya atau kelompok pada kulit yang di bawahnya atau lebih rendah berkontribusi sebanyak 1,00. Ingat ya, jadi tergantung elektron mana yang akan kita tentukan. Apakah dia di subkulit S atau P, maka menggunakan aturan ketiga, atau subkulit D ataupun F, maka kita menggunakan aturan yang keempat. Kemudian yang terakhir, elektron di sebelah kanan dari elektron yang akan ditentukan itu tidak memberikan efek pemerisaian atau tidak mempengaruhi ya pada elektron yang ada di bagian kiri. Misalnya nanti jika kita menentukan salah satu elektron yang ada pada 3D, maka 4S, 4P, 4D, 4F dan seterusnya tidak berkontribusi terhadap nilai S secara total.
Jadi yang berkontribusi yang hanya ada pada bagian kiri saja. Nah, kemudian aturan Slater ini itu untuk menghitung total konstanta shielding dan selanjutnya menghitung nilai muatan inti efektif. Jadi ini aturan Slaternya pada aturan ketiga dan juga aturan keempat. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Dengan menggunakan aturan Slater, hitunglah nilai S total dan muatan inti efektif untuk elektron yang ada pada 3S atom magnesium. Di mana kita tahu magnesium itu memiliki jumlah nomor atom sebanyak 12. Nah, untuk menyelesaikan soal yang ada di depan teman-teman, kita menggunakan tahap-tahap yang ada di bagian kiri atau yang sudah kita bahas. Di mana tahap pertama menuliskan konfigurasi dari atom magnesium berdasarkan kenaikan bilangan kuantum utamanya. Jadi Mg 12 itu konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p pangkat 6, dan 3s pangkat 2. Nah, setelah itu baru kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu mengelompokkan S dan P dalam satu grup. Lebih mudahnya dimasukkan dalam kurung, jadi 1s2 sendiri, 2s2, dan 2p pangkat 6 itu satu kelompok. Kemudian 3s pangkat 2 itu satu kelompok. Jadi yang akan kita tentukan adalah salah satu elektron yang ada pada 3s pangkat 2, di mana 3s pangkat 2 ini terdapat 2 elektron. Karena terdapat 2 elektron, berarti satu elektron yang ada pada 3s itu akan ditentukan terhadap satu elektron yang ada pada 3s yang lain. Berarti kita masuk ke tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga ini kenapa? Karena elektron yang akan kita tentukan itu berada pada subkulit S. Ya, jadi berada pada subkulit S. Jika berada pada subkulit S, kita menggunakan aturan yang ketiga untuk elektron valensi yang berakhir pada subkulit S dan P. Oke. Nah, yang pertama itu 3A dulu ya, 3A. Nah, di mana untuk 3A ini setiap elektron pada kelompok yang sama itu berkontribusi sebanyak 0,35 kecuali pada 1s. Nah, ini bukan 1s ya. Berarti nilai kontribusinya adalah 0,35 terhadap nilai shielding atau nilai S. Nah, karena di sini satu elektron itu ditentukan terhadap satu elektron yang lain, berarti satu elektron itu dikali dengan kontribusinya yaitu 0,35. Jadi ingat ini satu elektron. Kenapa? Karena satu elektron yang ditentukan terhadap satu elektron yang lain. Karena total di sini ada 2 elektron. Berarti 1 kali 0,35 adalah 0,35 untuk kontribusi nilai S-nya. Kemudian kita masuk ke 3B. Di mana 3B ini setiap elektron pada kelompok yang ada di bawahnya, yaitu N-1. Ini ya, N-1 maka berkontribusi sebanyak 0,85. Oke, jadi karena di sini terdapat 8 elektron, maka 8 dikali dengan kontribusinya, yaitu 0,85. Itu sama dengan 6,80. Jadi kontribusi total untuk 8 elektron pada 2s2 dan 2p6 6,80 terhadap nilai S. Kemudian kita pindah ke 3c. Nah, 3c ini elektron dalam kelompok N-2 atau 2 tingkatan di bawah dari yang ditentukan. Ini ya, tingkatan N-1, ini N-2. Ini yang ditentukan ya. Nah, pada N-2 ini itu terdapat 2 elektron. Ini ya, terdapat 2 elektron yaitu 1s pangkat 2. Nah, di mana untuk elektron dengan kelompok N-2 atau lebih rendah itu berkontribusi sebanyak 1,00. Nah, karena terdapat 2 elektron berarti 2 dikali 1,00 berarti 2,00. Nah, karena semua elektron sudah kita hitung kontribusinya terhadap nilai S, maka kita bisa menentukan jumlah
konstanta shieldingnya ya untuk seluruh elektron. Berarti kita bisa dapat, kita jumlahkan saja 0,35 ditambah 6,80 ditambah 2,00. Berarti dapatnya adalah 5 kemudian 1 9,15. Berarti S total atau konstanta shielding total untuk magnesium itu adalah 9,15 terhadap satu elektron yang ditentukan. Nah, karena kita sudah dapat konstanta shielding total, berarti kita sudah dapat nilai S-nya. Dari nilai S ini, kemudian kita bisa tentukan muatan efektifnya. Di mana muatan efektif itu nomor atom dikurangi dengan nilai konstanta shielding. Berarti kita bisa dapat nomor atomnya yaitu 12 dikurangi dengan konstanta shielding 9,15. Berarti kita dapat muatan inti efektif sebesar 2,85. Jadi 2,85. Ini muatan inti efektif untuk atom magnesium. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa semakin besar efek pemeriksaan secara total atau nilai S secara total, maka semakin kecil muatan inti efektifnya. Ingat ya, semakin besar efek shieldingnya berarti muatan inti efektifnya itu semakin kecil. Nah, kita lihat contoh yang kedua yang berada pada satu periode dengan magnesium, yaitu atom klorin yang ada pada golongan 7A. Periode ketiga. Oke, di mana Cl itu memiliki nomor atom 17. Berarti tahap 1 konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p pangkat 6, 3s2, 3p pangkat 5. Ini ya, 17, 10 tambah 7, 15 ya. Maaf, 10 tambah 7 itu 17. Kemudian masuk ke tahap kedua yaitu pengelompokan, di mana 1s2 itu sendiri, kemudian 2s2 dan 2p6 itu satu kelompok, dan 3s2 dan juga 3p pangkat 5 itu dalam satu kelompok. Jadi kita akan menentukan salah satu elektron yang ada pada 3p ini ya terhadap 4 elektron yang ada di subkulit P. Nah, karena di sini satu kelompok dengan S, berarti total elektron yang akan kita cari itu, tunggu ya, 3A. Berarti yang pertama 3S dan 3P5 dulu ya. Nah, dalam kelompok yang sama, karena salah satunya kita akan tentukan, berarti total elektronnya itu adalah 6 elektron terhadap satu elektron yang akan ditentukan. Kontribusi terhadap nilai S-nya itu karena dalam kelompok yang sama, maka sebanyak 0,35 terhadap nilai S. Berarti 6 kali 0,35 itu adalah 2,10. Kemudian kita masuk ke 3B, yaitu elektron dalam kelompok yang ada di bawahnya atau N-1, yaitu 2s2 dan 2p6. Di sini terdapat 8 elektron, 2 ditambah 6. Ada 8, berarti 8 dikali. Nah, kontribusi untuk kulit yang ada di bawahnya itu 0,85. Berarti 8 kali 0,85 itu adalah 6,80. Kemudian untuk dua kulit yang ada di bawahnya, yaitu yang ada pada 1s pangkat 2, karena di sini terdapat 2 elektron, berarti 2 dikali. Nah, untuk N yang N-2 atau 2 kulit di bawahnya atau lebih rendah, itu kontribusinya 1,0. 1,00 berarti 2,00. Nah, berarti kita bisa dapatkan kontribusi terhadap konstanta shielding untuk seluruh elektron terhadap satu elektron dari 3p itu adalah 10,90 ya. Maaf. 10,90. Berarti kita dapat 10,90 untuk nilai S secara total.
Kemudian dari sini kita bisa dapatkan lagi nilai muatan inti efektifnya, di mana muatan inti efektif itu nomor atom dikurangi dengan konstanta Shelding 10,90. Berarti kita dapat 17 dikurang 10,90 berarti kita dapat 6,10. Ya, 6,10. Berarti muatan inti efektifnya adalah 6,90. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang ada pada atom magnesium yang tadi yaitu 2,85 untuk muatan inti efektifnya, dari sini kita bisa nilai bahwa muatan inti efektif dari atom klorin itu lebih besar dibanding dengan atom magnesium. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa semakin besar muatan inti efektif itu, semakin kecil jari-jari suatu atomnya. Jadi atom klorin itu memiliki jari-jari yang lebih kecil dibanding dengan atom magnesium karena muatan inti efektifnya. Oke, sekian dari saya, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.